Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bentuk kami selalu dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu ya Tuhan bahwa kami sebagai orang-orang yang sudah ditebus, Tuhan menginginkan hidup kami menjadi serupa dengan Engkau. Kami hanya bisa menjadi serupa dengan-Mu ya Tuhan, kalau tiap-tiap waktu hidup kami selalu dikalibrasikan dengan kebenaran firman-Mu. Sebentar firman-Mu akan kami baca, akan kami renungkan. Berikan telinga dan hati seorang murid untuk kami bisa memahaminya, bahkan untuk melakukannya. Urapi hamba-Mu yang penuh kelemahan kekurangan ini, mampukan untuk bisa menguraikannya dengan jelas, supaya baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan, kami semua dibangun di atas dasar kebenaran firman-Mu yang teguh. Berbicaralah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk saudara sekalian. Saudara, hari ini kita akan sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-14 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Satu tema yang diberikan kepada saya yaitu tentang radical hospitality. Kita buka Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini dari Lukas pasal 14 ayat 12 hingga yang ke-14. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dan dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang benar. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, harus diakui kadang-kadang tema kita ini kita mengartikannya aja cukup bingung ya gitu ya. Radical hospitality, making room at the table begitu ya. Ini makanan apa begitu ya. Ya saudara sekalian, simpelnya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, radical hospitality, making room at the table adalah seperti ini ya. Keramah-tamahan radikal, menyediakan ruang di meja makan begitu ya. Saudara, apakah tema ini hari ini kita akan berbicara tentang masalah menjamu tamu di meja makan kita? Ya tentu tidak sekedar itu saudara ya. Jadi keramah-tamahan radikal menyediakan ruang di meja makan sebenarnya adalah satu istilah yang memiliki sebuah filosofi. Filosofi ini sebenarnya bukan satu filosofi yang dipakai hanya untuk kalangan kekristenan saja. Tetapi juga dipakai di kalangan umum, di kalangan agama-agama lain. Apa maksud dari filosofi ini? Saudara, kalau kita berbicara tentang kata radikal, seringkali punya konotasi negatif bagi kita. Radikal itu seakan-akan orang yang ekstrim, orang yang mau nggak mau campur dengan kita. Oh bukan saudara ya, kalau kita bicara tentang kata radikal itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang namanya radix. Radix itu artinya akar. Jadi yang namanya sesuatu yang disebut sebagai radikal adalah sesuatu yang memiliki akar. Nah, di dalam konteks kita berbicara keramah-tamahan yang radikal sebenarnya adalah berbicara tentang keramah-tamahan yang membongkar satu akar yang disebut sebagai eksklusivitas, ya. Satu sikap eksklusivitas adalah satu sikap dan praktek yang membatasi akses, keikutsertaan atau kepemilikan hanya untuk individu-individu tertentu, kelompok-kelompok tertentu atau kategori tertentu. Misalnya, saudara sekalian ya, kalau saudara di kantong saudara ada yang namanya BCA priority. Nah, itu kan hanya untuk kelompok tertentu. Yaitu apa? Kalau saudara punya tabungan atau saudara punya aset di BCA minimal 1 miliar. Kan baru bisa ada BCA priority. Tapi kalau yang misalnya seperti saya, ya selalu cuma tahapan BCA, saudara sekalian ya. Nggak bisa masuk di kategori yang eksklusif seperti itu. Karena apa? Nggak punya aset sebesar itu di BCA. Nah ini yang disebut eksklusif, dibatasi hanya orang-orang tertentu, kategori tertentu. Jadi saudara sekalian yang dimaksud sebagai eksklusivitas adalah sikap ketertutupan di dalam keberbedaan kita.
Jadi saudara sekalian, radical hospitality ini sebenarnya adalah sesuatu yang ingin membongkar akar eksklusivitas itu loh. Kalau kamu ramah, jangan cuma ramah sama sekelompok orangmu. Yang sesuai dengan apa yang menjadi kelompok kita saja. Tetapi harus secara radikal, keramahan itu harus kembali ke akar. Tidak boleh membedakan siapapun. Makanya kemudian kata radical hospitality ini diberikan satu istilah, menyediakan ruang di meja makan. Ini adalah sebuah kalimat atau sebuah metafora tentang sikap yang terbuka, sikap yang inklusif. Terbuka bagi siapa saja begitu ya. Terbuka di dalam segala keberbedaan. Karena apa saudara sekalian? Karena meja makan itu menjadi sebuah simbol. Meja makan itu adalah tempat di mana manusia bukan hanya berbagi kebutuhan tentang makanan, tetapi juga berbagi percakapan. Yang isinya mungkin tentang berbagi perasaan, berbagi pemikiran, dan lain-lain saudara sekalian ya. Jadi saudara sekalian, menyediakan ruang itu berarti memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang merasa dikucilkan karena saat seorang itu duduk makan bersama di meja makan, berarti semuanya memiliki kesetaraan di dalam segala keberbedaan. Jadi secara umum saudara sekalian, keramah-tamahan radikal adalah keramah-tamahan yang terbuka dan menyambut siapapun tanpa melihat perbedaan yang ada. Itu secara umum. Nah sedangkan di dalam kekristenan saudara, pemahaman filosofi ini saudara sekalian, boleh saya mungkin definisikan bahwa keramahan radikal itu adalah praktek kasih dari seorang Kristen yang secara aktif menyambut dan melayani mereka yang terabaikan sebagai wujud nyata dari kasih Allah yang mentransformasi hidup kita. Jadi sifatnya transformasional, bukan transaksional. Transformasional artinya sifat Allah yang ramah tamah itu mentransformasi diri saya yang kemudian saya bisa diterima oleh Allah. Dan sifat Allah yang ramah tamah radikal itu mentransformasi juga karakter saya. Menjadi karakter Allah yang hidup di dalam diri saya. Dan kemudian saya pun ditransformasi untuk menjadi seseorang yang mentransformasi dunia yang terluka ini. Jadi itu kira-kira keramahan radikal. Jadi mengubahkan, bukan menguntungkan. Karena apa? Konsep manusia ketika mengadakan keramahan di dalam tindakannya selalu berpikirnya begini, apa untungnya buat saya? Kalau itu tidak menguntungkan saya, mengapa saya harus melakukannya? Nah itu kan konsep dunia. Saudara, hal seperti inilah yang Tuhan Yesus lihat. Di dalam perikop yang kita baca saudara sekalian. Di dalam Lukas 14 ini kita melihat bahwa Yesus saat itu sedang diundang di rumah seorang pemimpin orang Farisi. Untuk bersama-sama mengadakan sebuah perjamuan. Dan di dalam perjamuan ini Yesus hadir bersama dengan orang-orang Farisi yang seringkali merasa paling suci, paling benar, paling layak di hadapan Tuhan. Itu kelompok yang mengundang Yesus. Saudara, sejujurnya suasana di sana cukup tegang. Karena apa saudara sekalian? Karena orang-orang Farisi pasti memperhatikan, mengamati dengan tajam apa yang akan Yesus lakukan di tengah-tengah perjamuan itu. Apa kesalahan yang bisa mereka temukan di tengah-tengah perjamuan itu. Jadi mereka mengamati Yesus. Walaupun mereka ada di dalam satu jamuan makan bersama. Tapi di sisi lain, Yesus pun ternyata saudara sekalian mengamati balik dengan tajam segala perilaku mereka. Dan di sana harus diakui, Yesus melihat bagaimana para tamu tersebut itu berebut tempat yang terhormat. Mereka adalah orang-orang yang terhormat dengan strata sosial tertentu dan mereka berusaha untuk duduk-duduk di tempat yang terhormat. Biasanya tempat yang terhormat itu adalah tempat yang depan-depan. Jadi ibaratnya kalau saudara membayangkan, nontonlah film-film kerajaan China zaman dahulu ya. Kalau raja sedang adakan jamuan makan itu ada batasnya. Ini Perdana Menteri, ini pangeran, ini siapa. Begitu saudara sekalian. Jadi makin depan makin terhormat. Maka kalau mau dihormati jangan di balkon ya, lain kali di depan. Ini tempat terhormat loh gitu ya. Jadi seperti itu saudara sekalian. Jadi mereka berebut. Nah saudara sekalian, kemudian di tengah-tengah kondisi seperti itu, Yesus kemudian berkata begini kepada yang mengundangnya, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, jangan engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka itu akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Jadi saudara sekalian, pada zaman itu saudara sekalian, perjamuan makan bukan sekedar mengisi perut. Perjamuan makan pada masa itu juga melainkan suatu penyataan sosial. Dengan siapa kita makan bersama itu menunjukkan strata sosial saya. Kalau yang makan bersama dengan saya adalah orang-orang biasa, oh strata sosial saya biasa.
Tapi kalau yang makan bersama dengan saya itu CEO, pejabat dan lain sebagainya. Oh, strata sosial saya itu tinggi. Jadi di sana bukan sekedar mengisi perut, tapi penyataan status sosial. Makanya yang mereka undang itu adalah tamu-tamu yang bisa membalas atau memberi keuntungan kepada mereka yang mengundangnya. Yaitu apa? Mereka-mereka yang bisa meningkatkan status. Waktu diundang orang terhormat, status mereka itu jadi naik. Mereka juga yang diundang itu diharapkan bisa memberikan dukungan secara sosial politik atau mereka pedagang yang hebat secara ekonomi bisa ada hubungan yang baik. Dan bahkan mereka berharap kalau saya sudah mengundang kamu, satu waktu pun kamu sebagai orang terhormat akan mengundang saya kembali. Jadi saya masuk di dalam kategori orang-orang terhormat. Sehingga pada masa itu ada aturan gak tertulis. Aku mengundangmu karena aku tahu satu saat kamu akan mengundangku kembali. Saudara, ini adalah keramat tamahan, betul. Tetapi ini adalah keramat tamahan sosial yang berbasis transaksi, bukan kasih. Basisnya itu saudara sekalian ya, base-nya itu saudara sekalian. Dan saya mau katakan keramahan transaksional itu adalah satu keramahan yang digerakkan oleh kepentingan pribadi, bukan oleh kemurahan hati yang sejati. Ini keramahan yang ada pada masa ini. Konsepnya orang yang memegang keramahan seperti ini adalah sekali lagi, untungnya apa buat saya? Kalau saya mengundang mengadakan perjamuan gak ada untungnya buat apa dilakukan. Bahkan saudara sekalian harus diakui, dalam kasus jamuan makan ini bagi para orang Farisi ini keramahan boleh saya sebutkan hanya menjadi sebuah topeng untuk kesombongan mereka. Saudara, mereka sengaja membangun tembok yang tinggi. Untuk apa? Untuk memisahkan diri mereka dari orang-orang berdosa. Orang-orang yang dianggap sakit, orang-orang yang dianggap miskin. Saudara, saya mau katakan seperti ini adalah keramahan yang sebenarnya sedang memunculkan satu keangkuhan rohani dan eksklusivitas itu. Mereka membangun meja makan yang hanya berisi orang-orang suci dalam pandangan mereka, orang-orang terhormat menurut standar mereka. Mereka merasa tidak butuh orang lain, apalagi orang-orang yang mereka anggap berdosa. Jadi saudara sekalian lihat, sebenarnya yang sedang dikoreksi oleh Yesus adalah keramahan transaksional yang sudah kehilangan dari apa yang menjadi seharusnya. Karena keramahan transaksional itu mengubah keramahan yang seharusnya menjadi saluran berkat kemurahan Allah menjadi sarana manipulasi. Untuk menguasai, untuk mendapatkan keuntungan dari segala apa yang dilakukan. Jadi saudara sekalian, keramahan yang seperti ini sudah sangat salah. Memang keramahan seperti ini ada meja makan. Di sana ada meja makan yang penuh dengan makanan, tetapi tidak ada kasih yang membebaskan. Ada ruang bagi teman, tetapi tidak ada ruang bagi orang asing. Ada keramat tamahan, tetapi bukan digerakkan oleh kasih, melainkan oleh kepentingan pribadi. Itulah yang Yesus lihat dalam perjamuan makan itu. Yaitu sebuah keramat tamahan yang dipenuhi dengan ketidakadilan yang dibungkus dengan praktek-praktek keagamaan. Orang-orang yang terpinggirkan bukan hanya tidak diundang, melainkan mereka hanya dianggap tidak ada. Inilah sebuah kecacatan di dalam praktek keagamaan dalam jamuan makan yang tampak saleh pada saat itu. Para pemimpin Farisi ini adalah orang yang religius, tetapi di dalam praktek keramataman mereka justru mengabaikan inti dari hukum Taurat. Yaitu apa? Keadilan dan belas kasihan kepada yang lemah. Itu yang Tuhan koreksi. Jadi bukan perjamuan makannya, tetapi saudara sekalian spirit dari mengadakan keramat tamahan itu. Saudara, bukankah hal ini menjadi sebuah problem dalam kehidupan dunia kita saat ini juga? Saudara lihat yang dikasihi Tuhan di sekeliling kita. Coba lihatlah. Kita memang hidup di dalam dunia yang terhubung secara digital. Tetapi saudara sekalian, dalam dunia yang terhubung secara digital yang mendekatkan mereka yang jauh dari kita, banyak dari kita yang terputus secara manusiawi. Saudara, saya senang kalau melihat ada orang tua makan bersama dengan anak-anaknya. Kadang kalau di restoran saya suka memperhatikan waktu kita bersama dengan anak-anak makan. Saudara, saya usul kalau untuk jemaat Kalam Kudus kalau lagi makan, kalau bisa itu handphone digeletakin saudara, atau dimasukin ke tas gitu ya. Karena apa saudara sekalian? Fenomena yang sering saya lihat adalah papa, mama makan bersama dengan 3 anak, entah yang sudah remaja, sudah dewasa, tapi semua masing-masing terputus secara manusiawi. Ngapain saudara? Di meja makan semua jadi kaum nunduk. Begini terus, benar gak? Kita semua sibuk dengan diri kita masing-masing. Kita terputus secara manusiawi. Padahal kita hidup di dalam satu kondisi yang mendekatkan orang-orang jauh.
Bahkan saudara sekalian dengan ketika kita asik sendiri seperti itu, kita kadang-kadang tidak bisa melihat lagi bahwa di sekitar kita banyak jiwa-jiwa yang berjalan dengan membawa luka-luka yang tidak terlihat. Perasaan yang tidak diterima, perasaan yang rasanya ditolak, perasaan yang rasanya diabaikan, atau mereka merasa terpinggirkan karena mereka tidak memiliki status sosial ekonomi yang baik, latar belakang yang mungkin kurang baik, kesalahan yang pernah mereka lakukan di masa lalu, kekurangan fisik yang mereka terima, atau bahkan kadang-kadang perbedaan keyakinan dengan kelompok orang yang sedang beramah-tamah. Saudara, orang-orang seperti ini ada di sekitar kita. Mungkin mereka adalah orang tua tunggal yang merasa dihakimi. Yang kadang-kadang di dalam dunia sosial mereka dihakimi tanpa kita mengetahui keberadaan yang sesungguhnya dari keadaan mereka. Bahkan kadang-kadang di gereja pun melakukan. Misalnya orang tua tunggal yang mengatakan, ada orang yang mengatakan Kristen kok cerai. Saudara, kita tidak ada di posisi dia. Jangan mudah menghakimi orang-orang seperti itu. Saudara sekalian, itu yang terjadi. Saudara sekalian, mungkin mereka juga adalah pemuda yang berjuang dengan kesehatan mental yang menggerogoti mereka. Mereka mungkin adalah orang-orang yang hartanya gak cukup untuk masuk di dalam lingkungan pergaulan. Orang-orang yang minder atau juga orang asing di lingkungan rumah dan gereja kita. Saudara, itulah dunia kita. Dunia kita adalah dunia yang terkotak-kotak. Yang membuat kita itu atau kita menjebak kita itu untuk puas. Hanya dengan mempraktekkan keramah-tamahan yang selektif. Kita ramah terhadap teman-teman kita. Tetapi asing bagi tetangga kita. Seringkali saudara sekalian kita hanya menyediakan kursi bagi mereka yang mirip dengan kita. Yang satu frekuensi dengan kita. Atau mereka yang bisa membalas kebaikan kita. Bahkan saudara sekalian terkadang harus diakui. Hal seperti ini, sikap yang seperti ini pun bisa terbawa ke dalam gereja Tuhan. Gereja Tuhan yang seharusnya sebagai satu komunitas anggota keluarga Tuhan malah terjebak dalam klik atau kelompok-kelompok eksklusif. Wah ya, ada kelompok eksklusif tertentu. Ini kelompoknya pendeta Free. Ini kelompoknya Doni, ini kelompoknya penginjil Hendra, ini kelompoknya Pak Bill, ini kelompoknya Bunila, kelompoknya pendeta Evien. Saudara, ada klik-klik seperti itu. Ini yang bisa terjadi saudara sekalian. Kita terjebak di sana dan terkadang waktu kita masuk ke sana, kita merasa nyaman dalam lingkungan yang tertutup itu. Kita merasa nyaman dengan kelompok kita. Sehingga saudara sekalian kalau kita mengadakan satu ibadah, kita hanya menyapa orang-orang yang kita kenal. Tapi di sisi lain, kita mengabaikan wajah-wajah baru yang kelihatan kebingungan di tengah-tengah gereja kita. Nah coba saudara sekalian lihat kiri kanannya, sudah kenal belum? Hah? Sering menyapa enggak? Ya. Waktu saudara misalnya cuci tangan di toilet ketemu orang yang tidak kenal, masing-masing atau menyapa. Siapa namanya kalau enggak kenal? Saudara sekalian, begitu enggak sikap kita? Atau jangan-jangan walaupun satu gereja, udah diem aja saudara sekalian ya. Tidak ada menyapa, tidak ada ini saudara sekalian ya. Sehingga saudara sekalian bisa terjadi. Kalau kita sikapnya seperti itu, apalagi kalau kita hanya mengandalkan hamba Tuhan, susah saudara sekalian. Benar gak? Hamba Tuhan susah saudara sekalian. Bukan kami tidak mau menyapa. Habis selesai khotbah saya dipajang di depan. Salaman. Kadang-kadang ada yang gak kenal, pengen ngobrol saudara sekalian. Tapi saya takut. Kalau saya ngobrol dengan yang gak kenal ini barisan sudah panjang. Terus tiba-tiba yang berikutnya saya lupa cuma nyapa aja. Baru langsung ngobrol lagi ke sana. Takut yang dua ini tersinggung. Dia akan bilang ini pendeta gimana sih? Nyalamin saya nggak ngelihat muka saya. Mulai minggu depan saya tidak akan ke gereja ini. Kan repot saudara sekalian, ya gak? Tapi bayangkan saudara sekalian kalau saudara semua melakukannya. Waktu bertemu tidak kenal, saudara menyapa dia. Saudara, orang-orang seperti ini akan merasa orang-orang yang duduk di bangku gereja. Kemudian dia merasa dia didengar, dia terlihat, dan dia diinginkan. Tapi kalau kita tidak melakukannya, saudara, ada orang-orang yang jangan-jangan sudah 6 bulan, 10 bulan, 1 tahun di gereja kita, hadir duduk di bangku gereja sekian waktu lamanya, namun mereka rasanya kok gak kelihatan, gak didengar, dan tidak diinginkan. Saudara, kalau seperti demikian, kita sikapnya tidak mau berubah. Kita selalu eksklusif tanpa sadar saudara sekalian. Kita telah mengubah gereja menjadi klub sosial. Bukan sebagai rumah pemulihan dan pertumbuhan bagi mereka yang terluka dan terabaikan. Saya mau katakan, waktu saya membaca dan merenungkan firman ini,
Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan itu dosa saya. Ini dosa yang Tuhan tegur. Karena saya pun sebagai hamba Tuhan kadang berlaku demikian. Saudara, saya mau tanya bagaimana perasaan saudara? Siapa di antara saudara ketika dengar pengajaran ini mengatakan seperti saya, Tuhan itu dosa saya? Coba angkat tangan. Kalau yang nggak angkat tangan tandanya merasa suci, saudara sekalian. Siapa yang merasa Tuhan, ini dosanya saya begitu? Wah, di gereja ini banyak yang suci, saudara sekalian. Enggak ya, bukan suci, nggak mau ngaku, itu aja saudara sekalian ya. Saudara sekalian, ini yang terjadi. Saudara sekalian, kenapa kita bisa seperti demikian, saudara sekalian? Harus diakui ada beberapa penghalang yang membuat keramataman radikal itu kita tidak praktekkan. Kita menjadi orang-orang yang hanya punya keramataman yang selektif, yang memilih. Karena apa? Yang pertama, karena kita memiliki ketakutan di dalam diri kita. Jangan deket-deket dah sama orang-orang, ya begitu ya. Apalagi kalau dilihat orangnya itu bajunya sederhana, ntar sudah deket ujungnya minjem duit lagi, kan begitu saudara sekalian. Kita takut, makanya kita jaga jarak, ya. Kita takut, yang namanya takut di apa saudara sekalian? Kita takut direpotkan. Karena memang saudara sekalian berhadapan dengan orang-orang yang terabaikan, dengan kondisi pemikiran mereka yang kadang-kadang saudara sekalian membingungkan, bisa merepotkan kita. Saudara, saya pernah saudara sekalian punya keluarga jauh. Diabaikan oleh seluruh anggota keluarga, saya berusaha untuk mendekati. Akhirnya apa yang terjadi saudara sekalian? Sering minta duit. Itu ya. Sampai yang terakhir saya marahin dia. Kenapa saudara sekalian? Dia mau cerai sama istrinya, mau tinggal di kampung, tapi mau nikah lagi sama orang kampung, suruh saya yang membiayakan. Nah, repot kan saudara sekalian? Ngamuklah saya saudara sekalian. Masa pendeta suruh orang menikah kembali gitu ya, cerai, nikah lagi terus dibiayain. Celaka saya saudara sekalian. Tapi itulah keadaannya saudara sekalian. Nah, kita takut direpotkan dengan orang-orang seperti itu. Kita takut dimanipulasi, betul gak? Jangan-jangan nanti kalau sudah dekat dimanipulasi ya. Saudara sekalian kan kadang-kadang begitu ya. Saya pernah, teman-teman juga beberapa adain reuni saudara sekalian ya. Teman lama udah 20 tahun gak ketemu, ya mulai punya keramahan. Catat nomor telepon, ujung-ujungnya saudara sekalian ngomong dengan kita-kita apa, wah ini bisa gak? Aku ini ada proyek, ini kurangnya uang, ini sekian, bisa gak tolong aku pinjam dulu nanti proyeknya selesai ini dibayar. Saudara, dipinjamkan oleh beberapa teman saya, saudara sekalian. Akhirnya apa? Proyek itu gak selesai-selesai, gak pernah ada kabar, uangnya hilang begitu kan, dimanipulasi saudara sekalian. Kita takut, makanya sudahlah, kita gak usah dekat-dekat. Yang kedua saudara sekalian, harus kita akui, saya juga mengakui, saya tidak bisa melakukan kadang-kadang karena kesibukan. Kehidupan yang terlalu sibuk itu sulit sekali untuk menyediakan ruang bagi orang lain. Apalagi orang asing. Saudara, kesibukan kita itu kadang-kadang membuat kita penuh. Tidak ada tempat lagi untuk menyediakan ruang bagi orang lain. Yang ketiga saudara sekalian, ketidakpedulian. Saudara sekalian, kita hidup di dalam zaman individualistik yang seringkali mengagungkan ruang pribadi bagi hidup kita hingga kita seringkali mengabaikan tanggung jawab sosial. Kita hanya puas konsentrasi dengan diri sendiri, konsep kita uruslah urusan masing-masing. Kan begitu. Jangan saling merepotkan. Jadi mari kita urus diri kita masing-masing. Saudara, ini hal-hal yang seringkali membuat kita itu terhalang untuk melakukan keramahan yang radikal. Ada satu lagi sebenarnya yang mesti saya tulis saudara ya, cuman saya agak sedikit sungkan. Yang keempat bisa kemungkinan karena kita pelit. Betul gak ya? Waktu mengadakan keramahan kan harus punya modal ya, walaupun hanya menyediakan nasi goreng di pinggiran bersama dengan seorang yang kita undang ya kan. Kan kita yang harus bayarin. Nah saudara sekalian, kalau kita pelit susah loh, apalagi kalau hitungannya kenceng, susah saudara sekalian. Makanya saudara berbahagia kalau ada teman yang kalau makan saatnya ada saudara bayarin, ada saudaranya yang dibayarin, harus belajar saling begitu. Nah bersyukur saudara sekalian. Harus kita akui kadang-kadang kita memperhatikan teman itu bisa membayari kita. Tidak selalu karena kantongnya itu tebal. Tidak selalu. Bukan karena dia punya banyak uang saudara. Tetapi kalau dia mau seperti itu karena dia menganggap saudara. Dia menghormati saudara. Dia menerima saudara. Dia memperhatikan saudara. Saudara itu kadang-kadang kita pelit, kita tidak mau berkorban untuk hal itu. Nah saudara sekalian, hati-hati dengan hal ini. Jadi kalau kita melihat dunia kita, seperti yang tadi saya uraikan, sekalipun saat ini sudah mencapai tahun 2026, tembok Farisi itu tidak hilang
dalam kehidupan manusia. Dia cuma berubah bentuk. Ada dalam hidup kita. Tetapi saudara sekalian, syukur bagi Allah. Kenapa? Karena di tengah meja makan yang tertutup itu kemudian dikatakan Yesus berdiri dan memutarbalikkan logika keramat-tamahan dunia ini. Dia berkata kemudian kepada orang yang mengundangnya, apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Saudara, sekali lagi Yesus bukan sedang mengkoreksi pestanya begitu ya dengan orang-orang tertentu, tapi spiritnya. Jadi ini bukan berbicara saudara sekalian kalau saudara nanti mengadakan ulang tahun pernikahan ya, mengadakan ulang tahun bagi anak saudara, mengadakan pernikahan bagi anak saudara yang saudara undang itu bukan teman-teman ya, hanya orang cacat, orang miskin, yatim piatu dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Tetapi yang Yesus sebenarnya sedang koreksi itu adalah spirit dari kita mengundang itu. Saudara sekalian, ini adalah satu intervensi dari Tuhan sendiri, dari Yesus. Untuk apa? Untuk memperbaiki prinsip keramat-tamahan versi dunia yang transaksional. Yang sedang dilakukan oleh orang-orang Farisi itu. Dan Yesus kemudian menawarkan prinsip keramat-tamahan kerajaan Allah yang tulus. Dan yang tidak mengharapkan balasan. Yang saya sebut sebagai keramat-tamahan yang radikal tersebut. Makanya Yesus katakan, undang mereka. Sebab mereka tidak memiliki kekuatan untuk membalasnya kepada. Undang mereka. Saudara, berarti saudara ini adalah satu keramat-tamahan yang harus dilakukan tanpa pamrih. Satu keramat-tamahan yang memancarkan karakter Allah. Bukan mengejar imbalan sosial bagi hidup kita. Ini yang Tuhan mau. Saudara mungkin akan bertanya kepada saya, Pak ini gereja bukan klub sosial. Apa dasar teologinya? Kan pasti seperti itu. Apalagi gereja-gereja Injili kayak kita pasti nanya, dasar teologinya apa Pak? Saudara, dasar teologinya kalau saya mau katakan simpel dengan sebuah kalimat. Saya ingin katakan saudara sekalian, keramat-tamahan radikal itu bukan tambahan kecil dalam kehidupan iman saudara sebagai orang Kristen. Melainkan inti dari Injil itu sendiri. Karena apa? Karena Allah kita adalah Allah yang menyambut. Itu Allah kita. Saudara, kalau saudara membaca Alkitab, saudara sekalian, sepanjang Alkitab Allah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang menjamu umatnya. Saudara, saya mau tanya, Allah menciptakan manusia yang adalah gambar dan rupanya di hari keberapa? Saya nanya, jangan dipelototin saudara. Di hari keberapa? Hah? 6 ya, wah saya senang ada yang bisa jawab, berarti saudara baca Alkitab. Hari ke-6 Allah menciptakan manusia. Saudara lihat, Allah menciptakan manusia yang adalah gambar dan rupanya, dia tempatkan di dalam satu taman Eden. Artinya saudara, dari hari pertama sampai hari kelima Allah melakukan persiapan. Allah mempersiapkan supaya ketika manusia itu diciptakan, manusia itu sudah terjamu dengan segala kebutuhannya. Amin. Itu dahsyatnya Allah kita. Dalam penciptaan saja dia sudah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang menjamu umatnya. Saudara, waktu kemudian umat ini bertumbuh, manusia ini bertumbuh. Kemudian Tuhan memilih satu umat, yaitu Israel, menjadi orang-orang atau sekelompok umat yang dibawa dari Mesir untuk menuju tanah perjanjian. Mereka disebut sebagai bangsa perjanjian. Saudara, di padang gurun mereka berputar 40 tahun. Tidak ada makanan, tidak ada daging, tidak ada air. Karena itu kondisi padang gurun. Tapi di tengah padang gurun dikatakan Allah menyediakan mana bagi mereka. Makanan yang tidak pernah mereka kenal. Allah menyediakan burung puyuh ketika mereka menginginkan daging. Allah mendatangkan yang namanya air yang keluar dari batu karang. Saudara, itu Allah yang diperkenalkan dalam perjanjian lama. Maka tidak heran pemazmur ketika berbicara tentang Tuhan adalah gembalaku. Dia berkata dia Tuhan yang menyediakan makanan bagiku di hadapan lawanku. Yang mengurapi kepalaku dengan minyak. Kemurahan belaka akan menyertai aku sepanjang masa. Dan aku akan diam di dalam rumahnya selama-lamanya. Itu yang dikatakan pemazmur. Karena apa? Allah perjanjian lama menyatakan dirinya adalah Allah yang menjamu umatnya. Dan saudara sekalian, bahkan bukan hanya itu. Ketika dia membentuk sebuah umat, dia juga menyatakan sebuah hukum. Dan di dalam salah satu hukumnya Allah menyatakan diri bahwa ia adalah Allah Israel yang memerintahkan umatnya untuk memiliki perhatian khusus kepada orang asing, janda-janda, dan yatim piatu. Yaitu pihak-pihak yang paling rentan dalam kondisi masyarakat
pada masa itu. Makanya saudara sekalian di dalam hukum Allah, kalau saudara membaca Ulangan pasal 10 ayat 18 sampai 19. Di situ ditegaskan lewat Musa. Dia memperkenalkan tentang siapa Allah itu. Musa berkata begini, ia membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing. Saudara, artinya Allah ini adalah Allah yang menyatakan dirinya, yang memberikan perhatian khusus dalam hukumnya kepada orang asing, janda dan yatim. Orang-orang yang paling rentan, yang sering kali diabaikan dan dimanipulasi pada saat itu. Bahkan saudara sekalian tidak berhenti sampai di situ. Allah perjanjian lama ini kemudian terus menyampaikan firman-Nya dan satu waktu mengutus putranya yang tunggal. Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia itu melayani manusia. Bertemu dengan manusia-manusia yang terabaikan. Saudara bayangkan saudara sekalian, Kristus anak Allah yang menjadi manusia. Ketika dia bertemu dengan orang kusta, Markus pasal 1 itu mencatat apa? Yesus tidak hanya menyembuhkan orang kusta itu, tetapi menyentuhnya. Menyentuh saudara. Saudara, orang kusta secara hukum adalah seorang yang tidak boleh disentuh menurut hukum agama pada saat itu. Tapi Yesus menyentuhnya. Artinya apa? Yesus memulihkan yang namanya hak sosialnya. Sebagai orang yang diterima, orang yang disentuh. Padahal harusnya mereka orang yang dikarantina, dibuang jauh-jauh. Saudara sekalian, kalau saudara membaca Lukas pasal 7. Ketika Yesus bertemu dengan seorang perempuan yang berdosa di rumah Simon si Farisi. Saudara sekalian, orang-orang menolaknya. Tetapi Yesus menerima perempuan tersebut yang sesungguhnya oleh orang dianggap najis. Bahkan Yesus membelanya dan mengampuni dosa-dosanya. Itu Yesus kita. Saudara sekalian, bahkan ketika dia diundang oleh Sakius, seorang pemungut cukai. Saudara, dia tahu kalau dia hadir di tengah rumah Sakius, makan dengan pemungut cukai, dia akan dihakimi. Bagaimana mungkin seorang guru besar makan dengan orang-orang berdosa seperti itu. Tapi Yesus tetap hadir ke rumah Sakius. Yesus memilih makan di rumahnya seorang penagih pajak yang dikucilkan ini. Hasilnya saudara sekalian, pertobatan. Sakius itu bertobat. Karena itu Yesus berkata ada pertobatan dalam rumah ini. Dan bukti dari pertobatannya, Sakius kemudian maju dan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kalau aku pernah memeras orang dalam tugasku, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Dan setengah dari hartaku akan aku bagikan bagi orang miskin. Saudara sekalian, saudara lihat. Tuhan bangkitkan keramat tambahan yang rela berbagi dari seorang pemungut cukai. Waktu Yesus berjalan melintasi Samaria, Yesus sengaja pergi ke sebuah tempat. Seorang wanita Samaria itu menimba air. Yesus membuka pembicaraan, meminta air kepadanya. Saudara, orang Samaria ini wanita yang menimba air siang-siang berkata, bukankah kamu orang Yahudi? Mengapa kamu minta air kepada aku seorang wanita Samaria? Saudara, orang Samaria adalah orang yang dianggap orang yang tidak baik. Orang yang tidak dipandang oleh orang Yahudi. Orang yang boleh dikatakan tidak mau diterima. Bahkan orang Yahudi kalau menjalani satu tempat harus lewat kota Samaria. Lebih baik mereka muter lewat kota lain. Saudara, tapi kepada seorang perempuan Samaria ini saudara sekalian. Yang boleh saya katakan punya keterasingan ganda. Yaitu yang pertama dia seorang Samaria. Yang kedua dia seorang wanita yang moralnya kurang baik. Dia sudah hidup dengan 5 laki-laki. Dan Yesus sendiri berkatakan, yang sekarang kamu hidup bersama itu pun bukan suamimu. Tapi kepada orang ini Yesus mau menyampaikan tentang berita Injil. Menerima dia. Hasilnya saudara sekalian, pertobatan wanita ini. Dan kemudian lewat pertobatannya seluruh kota mendengar Injil. Itu Tuhan kita. Bahkan saudara sekalian yang lebih dahsyat. Waktu dia ada di atas kayu salib. Dia ada dalam kondisi menderita. Dia masih menerapkan yang namanya keramaan radikal tersebut. Dengan tubuh yang hancur, mahkota duri dipantaikan di atas kayu salib. Dia berkata kepada seorang penjahat yang bertobat, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dalam penderitaannya saudara sekalian, ia buka pintu kerajaan sorga bagi terpidana mati yang bertobat. Bahkan kalau kita lihat kepada kita hidup saat ini saudara sekalian, salib Kristus waktu kita pandang, salib sesungguhnya adalah puncak dari keramat tamahan Kristus bagi kita semua. Sebab di sanalah Kristus Yesus itu merentangkan tangannya dengan lebar-lebar dan dia berkata,
sudah selesai. Sudah selesai karyanya. Sudah selesai. Artinya saudara, waktu dia merentangkan tangannya, ini adalah sebuah gestur yang dimana dia sebenarnya sedang menanggung keterasingan kita dari Allah karena dosa-dosa kita, dan kemudian menjadikan dirinya itu sebagai tiket bagi kita untuk kita bisa dilayakkan masuk di dalam perjamuan Allah. Satu undangan yang luar biasa. Saudara, itulah Tuhan kita. Dahsyat kan Tuhan kita? Dahsyat gak? Amin. Coba kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, punya Tuhan yang seperti ini luar biasa bagi kita. Dia bukan hanya memberikan hukum, tapi menjadikan dirinya hukum yang tertulis di dalam roh hati, terbukti dalam tindakannya. Itulah saudara sekalian, inti dari Injil. Itu inti dari Injil. Kita semua adalah orang berdosa yang diterima Allah melalui keramat-tamahan radikal Allah di dalam karya Kristus. Oh saudara sekalian, kalau Kristus hanya mengundang orang yang setara, orang yang layak dalam pandangannya, maka tidak ada satu orang pun yang bisa selamat. Engkau dan saya, tidak ada seorang pun yang layak. Kita adalah orang-orang pendosa, orang-orang yang memberontak terhadap Allah. Namun saudara sekalian, melalui karya Kristus, kita yang tadinya musuh Allah, diangkat dan diberikannya hak untuk menjadi anak-anak Allah. Dalam karya Kristus kita melihat bahwa kasih karunia Allah itu tidak transaksional. Kasih karunia Allah itu adalah satu anugerah murni yang transformasional. Yang mentransformasi hidupmu dan hidupku. Seorang pemberontak, seorang berdosa, lewat keramahan Kristus yang mati di atas kayu salib itu, kita ditransformasi menjadi anak-anak Allah yang kekasih. Anak-anak Allah yang disayangi, yang diberikan hak untuk masuk dalam kerajaan Allah, bahkan menyebut Allah sebagai Bapa kita. Kita ditransformasi. Dan Allah waktu mentransformasi kita dalam karya Kristus, dia ingin supaya sifatnya, karakternya, keramat-tamahannya itu juga hidup di dalam diri kita. Sebagai karakter yang terpancar dalam hidup kita. Dan waktu keramat-tamahan Allah ini hidup di dalam diri kita, karakter Allah hidup di dalam diri kita, maka itu kita akan dipakai oleh Tuhan menjadi alat untuk mentransformasi dunia yang terluka. Makanya Tuhan menyebut engkau dan saya, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Bukan menjadi. Kalau menjadi kita bisa pilih mau jadi atau enggak. Di Alkitab itu kemudian berkata, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Satu sarana untuk mentransformasi kebusukan lewat garam. Yang memberi rasa bagi dunia ini. Satu keberadaan untuk mentransformasi kegelapan menjadi terang. Kamu adalah garam dan terang dunia. Itu status kita, itu keberadaan kita. Masalahnya saudara dan saya berfungsi atau tidak. Itu yang jadi masalah. Keberadaan kita sudah jelas. Tuhan ingin kita menjadi garam dan terang dunia untuk mentransformasi dunia yang terluka ini. Saudara, itu Tuhan kita. Itu keramat-tamahan yang transformasional. Saudara, kalau boleh, saudara, saya minta sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara. Tuhan yang dahsyat. Maka itu saudara sekalian, saya setuju seorang penulis mengatakan begini, namanya Timothy Keller. Dia berkata begini, Injil adalah satu-satunya sistem kepercayaan atau sistem agama di mana Anda diselamatkan bukan karena Anda kuat, bukan karena Anda hebat, bukan karena Anda layak, bukan karena Anda benar. Tetapi karena Anda, engkau dan saya adalah orang-orang yang lemah dan membutuhkan anugerah. Dan itu kita sudah terima lewat anugerah keramat-tamahan Allah yang dinyatakan dalam karya Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kalau saudara dan saya sudah sadar betapa baiknya Tuhan kita, ketika kita menyadari betapa radikalnya kasih Kristus yang telah menerima kita, maka keramat-tamahan yang radikal itu seharusnya bukan lagi menjadi beban bagi kita. Bukan lagi menjadi tugas bagi kita, melainkan menjadi sebuah luapan syukur orang percaya dan tanda sejati bahwa Kristus yang ramah-tamah itu hidup di dalam diri kita. Kita melakukannya bukan karena kita lebih baik dari orang lain, tetapi karena kita adalah sesungguhnya pengembara-pengembara yang telah menemukan rumah anugerah di dalam karya Kristus itu. Dan kita ingin menunjukkannya kepada pengembara lain di mana rumah anugerah itu berada. Karena itu diri kita. Maka itu saudara sekalian, kalau engkau adalah gereja yang menghidupi keramat-tamahan radikal Tuhan,
Maka kita akan menjadi gereja, akan menjadi umat Tuhan yang tidak lagi bertanya apa untungnya bagiku. Melainkan kita akan bertanya siapa lagi yang bisa aku beri ruang untuk keramah-tamahan radikal tersebut. Dan saya mau katakan saudara sekalian, saat orang Kristen menyediakan ruang bagi orang-orang yang tidak bisa membalas kebaikannya, disitulah wajah Kristus terpancar paling terang dalam hidupmu dan hidupku. Saudara, oleh karena itu mari sebagai orang Kristen yang telah menerima kebaikan Tuhan, kita bergerak bukan karena kita lebih baik dari orang lain. Melainkan karena kita adalah orang-orang yang telah terlebih dahulu menerima keramah-tamahan radikal Allah yang sampai rela mati bagi kita. Dan saya lihat saudara sekalian ada dua area yang dimana kita seharusnya menerapkan keramah-tamahan radikal ini. Yang pertama-tama saudara sekalian yaitu keramah-tamahan pribadi. Saudara, kita perlu secara pribadi berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tunjukkanlah siapa yang terpinggirkan dalam lingkup hidupku. Saudara sekalian, keramah-tamahan ini bukan tentang sebuah program yang besar. Tetapi tentang kehadiran yang tulus bagi mereka yang kesepian dan bagi mereka yang merasa tidak diinginkan oleh dunia ini. Mother Teresa pernah berkata, saudara sekalian, kemiskinan itu bukan tentang di dompet saudara ada uang atau tidak. Kesepian dan perasaan tidak diinginkan, itu adalah kemiskinan yang paling mengerikan. Paling mengerikan. Saudara, andai kata kita punya segala sesuatu, tapi saudara tidak diinginkan, saudara paling mengerikan. Saya belakangan ini saudara sekalian lagi nonton Netflix ya, film seri Blossoming in Adversity. Wah, saudara sekalian, saya lagi nonton. Dan salah satunya di situ dikisahkan ada seorang raja yang begitu pangeran sebenarnya, seorang pangeran yang begitu arogan terhadap anak, terhadap istri. Sampai kemudian istrinya dia bunuh, anaknya itu tahu meninggalkan dia. Saudara, salah satu perkataan anaknya adalah apa? Dikatakan engkau duduk di tahta yang tinggi, hai papa. Engkau punya kekuasaan untuk menentukan hidup dan matinya orang. Tetapi di tengah keluargamu tidak ada seorang anak pun dan tidak ada seorang anggota keluarga pun yang menginginkan engkau. Sampai akhirnya raja ini mati dalam kesepian. Saudara sekalian, betul kata Mother Teresa. Saudara, sekitar kita banyak orang-orang seperti itu. Secara pribadi kita bisa terapkan ini, coba pikirkan di keluarga kita. Pikirkan saudara sekalian, coba kunjungilah, hubungilah mungkin, atau bantulah salah satu atau dua orang anggota keluarga terdekat atau keluarga jauh yang hidupnya kurang beruntung. Saudara kan punya keluarga kan? Punya adik mungkin banyak, saudara banyak. Enggak semua saudara kandung kita itu punya kondisi yang beruntung seperti kita. Kalau saudara mengatakan, oh enggak Pak, saudara-saudara saya semuanya lancar semua. Mungkin saudara punya saudara jauh. Mari saudara sekalian coba lihat, buka mata saudara. Kalau mereka membutuhkan pertolongan saudara punyalah sebuah keramah-tamahan. Jangan menghakimi, males sih kamu makanya kamu begini. Belum tentu saudara sekalian. Kadang-kadang ada orang yang kondisinya tidak beruntung sulit bukan karena dia males. Tetapi saudara sekalian karena dia tidak mendapat momentum seperti yang saudara dapatkan. Bisa terjadi, jadi jangan gampang menghakimi. Yang harus saudara kita lakukan adalah mari yuk kita bantu. Kalau ada anggota keluarga kita, kita bantu. Nah di gereja bagaimana? Keramah-tamahan pribadi bisa kita lakukan saudara sekalian. Sapalah dan berkenalanlah dengan jemaat lain yang terlihat asing atau sendirian. Ya gak? Jadi coba lihat kiri kanan ya, ada gak yang asing ya? Nanti setelah selesai ibadah, jangan sekarang saya lagi khotbah. Selesai ibadah, coba ngobrol sebentar lah. Minimal tanya namanya, tinggalnya di mana begitu ya. Coba sapalah, berkenalan dengan jemaat lain yang terlihat asing atau sendirian. Atau saudara sekalian kalau saudara sudah jadi jemaat lama di Kalam Kudus, coba lihat. Ada enggak orang-orang yang dulu saudara kenal kok sekarang batang hidungnya enggak kelihatan dalam ibadah gereja. Yuk coba kunjungi, jangan tunggu. Nanti juga dikunjungi sama majelis sama jemaat, enggak usah tunggu saudara sekalian. Cobalah kunjungi secara pribadi ya. Kemudian bisa ajak dia kembali untuk beribadah. Kembali ke dalam rumahnya ya. Kalau saudara dia mengatakan, iya ini gereja Kalam Kudus membosankan. Ya kalau rumah ada bocor, ada kurang, kan bukan berarti saudara harus tinggal di hotel terus ya. Undang kembali, benahi bocornya, benahi kurangnya sama-sama. Coba diundang kembali. Kalau di gereja ada orang-orang seperti itu saudara sekalian. Dan kalau bisa saudara sekalian cobalah. Minggu ini saya kasih PR ya.
Pak Hendra ada PR, saya juga ada PR ya. Coba minggu ini kita cari satu orang. Yang dimana kita khusus untuk ngajak dia itu makan ya bersama-sama entah di siang hari, di malam hari. Tapi orang itu jangan orang yang dimana saudara bisa mendapatkan keuntungan. Orang yang saudara lihat agak terabaikan. Cobalah ajak dia makan, ngobrol dengan dia. Sekali lagi ya, waktu lagi makan bukan untuk mengkhotbahi dia. Bukan ya, hanya untuk menyatakan kasih. Ajak makan, dengarkan dia, dan kemudian doakan dia. Udah itu aja, jangan dikhotbahin saudara ya. Saudara sudah cukup banyak dikhotbahin di tempat ini saudara ya. Jadi undang saudara. Coba ya, ini PR, satu orang saja. Di dalam minggu ini, dari Senin atau mulai dari hari ini sampai ketemu minggu depan ya. Yang kemudian melakukan semuanya itu dapat hadiah. Tiket pergi ke Korea. Ya, api Korea Utara saudara sekalian. Enggak ya, hanya dapat kalau nggak salah sebuah rumah ya di Citra Land Jakarta, tapi bentuknya brosur, ya, bukan sertifikat saudara ya. Jadi mari kita lakukan saudara sekalian. Yang kedua saudara sekalian kita bisa melakukan keramat tamahan yang disebut keramat tamahan komunal. Secara bersama-sama kita melakukannya. Yuk saudara sekalian jangan hanya datang ke gereja pulang, bergabung dengan kelompok kecil. Saudara punya komunitas. Di situ saudara mulai berbagi hidup dengan mereka. Dan kalau nanti komunitas kecil saudara bisa bikin proyek-proyek kecil. Misalnya saudara kelompok kecil A, yuk kita bangun yuk, kita kumpulkan uang, kita bantu panti asuhan mana di dalam momen Imlek ini. Nah kan bisa saudara lakukan. Kalau dengan 12 orang, 10 orang kan tidak berat ya. Dan pertolongan saudara kadang-kadang saudara kita mengatakan tapi jumlahnya kecil Pak. Sorry loh saya mau katakan. Sesuatu yang kadang-kadang kita anggap itu hanya sekedarnya. Tapi bagi seseorang yang menerimanya kadang-kadang bisa menjadi segala-galanya. Jadi jangan merasa itu kecil, lakukan. Kita bisa secara komunal begitu. Atau secara gereja, saudara kalian mari kita kembangkan, kita dukung pelayanan sosial gereja yang memberkati lingkungan sekitar. Atau pelayanan-pelayanan misi bagi orang yang terabaikan. Mari kita dukung saudara sekalian. Saya bersyukur ada di gereja Kalam Kudus. Kenapa saudara sekalian? Saya tanya sama Pak Dwi Cahyo, Pak Dwi kalau saudara Bapak pelayanan-pelayanan misi uangnya kurang gak? Gak pernah kurang Pak. Udah tinggal habis selalu Tuhan cukupkan. Tandanya apa? Tandanya saudara juga mempraktekkan. Kita mendukung hal-hal tersebut. Gereja lakukan seperti itu. Sekolah Kalam Kudus juga sama saudara sekalian. Kalau saudara tanya pengurusnya kita tuh ada persembahan dari anak-anak. Persembahan itu bukan untuk memperkaya yayasan. Itu memang disisihkan untuk apa? Membantu kalau ada bencana alam. Membantu kemudian untuk panti asuhan, sekolah-sekolah yang terabaikan. Itu yang kami lakukan. Saudara kita bisa melakukan secara komunal, secara institusi. Bahkan saudara sekalian kalau perlu kita bangun kemitraan dengan organisasi-organisasi yang bisa melayani lebih luas. Seperti melayani tunawisma, mantan napi atau difabel. Saudara kita bisa kerjasama. Banyak yayasan-yayasan yang bergerak di bidang itu. Kalau kita mau kerjasama bergandeng tangan, banyak hal bisa kita kerjakan. Sekolah bagaimana saudara sekalian? Saya selalu ajarkan sekolah Kristen Kalam Kudus yang ada di Solo. Saudara sekalian kita Tuhan berkati luar biasa. Maka itu saudara sekalian kita harus terlibat di Jawa Tengah saudara sekalian. Saya membantu Pak Handi Irawan sebagai ketua MPK, Majelis Pendidikan Kristen Nasional itu di Jawa Tengah. Saudara Jawa Tengah itu punya 47 yayasan sekolah Kristen. Tetapi hanya 8 yang sehat. Sisanya setengah mati dan hampir mati. Apakah sekolah Kalam Kudus harus puas dengan dirinya sendiri? Enggak. Kita berkecimpung menjadi menggerakkan Majelis Pendidikan Kristen Indonesia wilayah Jawa Tengah dan DIY. Kalam Kudus berkecimpung di sana. Banyak guru-guru juga yang terlibat. Kita membantu untuk melaksanakan pembinaan bagi sekolah-sekolah yang terabaikan. Kita kumpulkan dana juga satu waktu untuk mendukung sekolah-sekolah yang sudah hancur. Saudara kita lakukan itu. Ini kita bisa lakukan. Kita bisa bergerak dengan lebih luas. Majelis Pendidikan Kristen di Jakarta, Pak Handi Irawan itu mengurus sampai menembus ke pemerintahan. Saudara sekalian. Kebijakan-kebijakan itu terus coba dikoreksi. Bersyukur saudara sekalian. Guru-guru Kristen yang selama ini terabaikan sekarang ada PPG, sertifikasi, bisa dapat tunjangan dari pemerintah. Itu dari mana? Perjuangan organisasi-organisasi seperti ini. Waktu melihat hak-hak guru terabaikan, saudara sekalian, MPK kemudian membentuk GUKI, Guru Kristen Indonesia. Untuk apa? Supaya guru-guru yang profesinya guru ada dalam satu naungan, sehingga mereka bisa bersuara lebih keras kepada pemerintah. Saudara ini bisa kita lakukan, ini yang namanya keramat taman komunal. Kita peduli kepada mereka-mereka yang terabaikan. Saudara sekalian, bukan hanya itu saudara sekalian. Bahkan saudara sekalian, orang-orang yang dari kalangan pengusaha itu punya kepedulian.
Mereka membentuk yang namanya proyek kembang kasih. Di mana ada kurang sampai ada itu programnya saudara sekalian. Mau ngundang 10, mau bantu 10.000, 15.000 bisa. Pakai GoPay bisa, pakai OVO bisa, transfer bisa. Mereka bikin itu sistem-sistem seperti itu. Saudara, ini orang-orang hebat ini bekerja karena apa? Mereka peduli. Mereka punya keramah tamahan yang radikal itu terhadap orang-orang yang terabaikan. Nah saudara sekalian, itu kita bisa lakukan dalam hidup kita. Maka itu saudara sekalian, ketika kita melakukan keramah tamahan radikal bagi yang terpinggirkan. Saya mau katakan kita tidak sekedar melakukan aksi sosial. Kita sedang memperagakan Injil. Maka itu saudara sekalian, keramah tamahan radikal bukan sekedar etiket sosial bagi orang Kristen. Melainkan sifat Allah yang seharusnya terpancar dalam hidup orang Kristen. Memang betul bahwa keramah tamahan radikal ini mahal. Kadang menuntut kita mengorbankan waktu, kenyamanan, dan sumber daya kita. Tetapi Yesus berkata, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Balasannya bukan datang dari manusia, tetapi dari Allah yang tidak pernah ingkar janji. Waktu kita melakukan keramah tamahan radikal, mungkin hal itu tidak tercatat di dunia ini. Tapi Alkitab mengatakan, semua itu satu waktu akan diproklamirkan di sorga. Di hadapan Raja yang akan menghakimi kita. Maka itu sebagai penutup mari kita sama-sama buka Matius 25 ayat 34 sampai 40. Saudara, itu dikisahkan oleh Tuhan Yesus bahwa satu waktu semua akan menghadap tahta pengadilan Allah. Ada sekelompok orang ditaruh sebelah kanannya disebut sebagai domba-dombanya Allah. Tapi ada orang-orang yang ditaruh di kirinya disebut sebagai kambing-kambing yang ditolak dalam kerajaan Allah. Saudara, apa yang dikatakan oleh raja itu kepada para domba? Raja itu berkata di dalam bagian ini. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Saudara, selanjutnya orang-orang benar itu menjawab kepada sang raja itu, kapan Tuhan kami melakukan semuanya itu? Kapan? Kami tidak merasa. Artinya saudara sekalian, keramah tamahan yang mereka lakukan bagi yang telanjang, yang miskin, yang terpenjara itu bukan sesuatu yang mereka rencanakan. Itu menjadi sesuatu yang sudah menjadi karakter dalam hidup mereka. Jadi waktu mereka melakukan itu, mereka menganggap sebagai sesuatu yang biasa dan mereka gak pernah ingat-ingat. Itu karakter Tuhan yang hidup dalam diri mereka. Maka itu ketika mereka bertanya, kapan hai Raja yang mulia kami melakukan itu? Dan Raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, berbahagialah kalau satu waktu di hadapan Tuhan, perkataan itu adalah satu perkataan yang kita terima darinya. Berbahagialah mereka yang bukan hanya memahami firman pada hari ini, melainkan yang melakukannya dalam kehidupan ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya bukan hanya kami memahaminya, melainkan kami jadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Maka dengan demikian kami membangun iman kami di atas dasar yang teguh, yaitu kebenaran firman-Mu sendiri. Berkati setiap jemaat-Mu, beri kekuatan, beri kemampuan, dan biarlah karakter-Mu yang penuh dengan keramah tamahan yang radikal itu semakin lama semakin hidup dan memenuhi hidup kami semua. Tuhan tolong kami supaya kami bisa melakukan mulai dari hal-hal yang kecil hingga hal-hal yang besar yang Tuhan tunjukkan kepada kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.